harap kemenangan lawan Persija nanti membuat banyak bobotoh se-Jawa Barat ya. Mungkin sampai luar negeri lebih happy dan lebih ceria menghadapi hidup. Ini betulan ngaruh ini. Makanya saya sering mengatakan bahwa Persib itu kan kayak hidayah aja gitu. Hidayah itu kan sesuatu yang diterima tanpa protes ya, tanpa dari penolakan. Lahir berarti ya, turunan. Iya, untuk sebagian orang seperti itu kan. Kita lihat dulu bagaimana persaingan di Super League hingga pekan ini. Persaingan yang sangat dinamis di musim ini. Jadi sangat ketat, perolehan poinnya sangat tipis. Skip satu pertandingan aja sudah terjadi perubahan posisi di papan klasemen, terutama di papan atas di 4 besar ya. Kalau Kang Eko melihatnya seperti apa persaingan Super League saat ini? Iya, jadi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, saya pikir musim ini yang paling ketat ya. Saya tuh pernah loh hari Senin lihat di posisi 2 nih, misalnya Borneo atau Persija. Besoknya tuh udah melorot lagi. Ternyata malamnya gara-gara hasil pertandingan yang menguntungkan peringkat 3 apa 2, dia bisa naik lagi ke atas gitu. Jadi saya pikir minimal ada 4 ya. Setidaknya nanti sampai akhir kompetisi tetap ada 4 tim yang akan berpeluang juara sama besarnya gitu. Ini salah satu yang paling menarik saya pikir dari 4 tahun terakhir ya. Iya, termasuk ketika kemarin Persib Bandung sudah bisa menyalip Borneo karena menang head to head ya. Tapi kemudian harus tergeser lagi ketika hanya menerima hasil imbang karena 3 rivalnya semuanya menang di pekan kemarin. Betul sekali. Oke, dan ini juga menarik ketika di pekan berikutnya Persib akan berhadapan dengan Persija Jakarta, di mana ini rivalitas yang sangat kuat baik di dalam maupun di luar lapangan dan sangat panas ya. Dan mungkin ini juga akan menjadi penentu seperti apa sih gambaran persaingan berikutnya, karena kedua tim belum pernah saling ketemu. Persija unggul selisih gol ya, sehingga posisinya lebih di atas klasemen dari Persib Bandung. Nah, nanti akan menarik juga bagaimana persaingan bersama Persija Jakarta. Gambaran umum aja Kang, seperti apa sih untuk tahun ini, musim ini? Iya, jadi pertemuan antara Persija ya, bisa kita katakan ini kan klub tradisional, klub tua ya, pelopor di Indonesia. Nah, pertemuan antara klub-klub seperti Persija, Persib, Persebaya, PSMS, PSM ya, itu sebetulnya kadang-kadang nggak melihat prestasi. Jadi mau yang satu di dasar klasemen, yang satu posisi 2, ya tetap menarik ya, ada perang gengsi di sana. Apalagi yang tanggal 11 nanti, Persib sama Persija ada di 3 besar. Jadi bisa kita katakan secara nama besar mereka punya, secara rivalitas juga ada lah ya. Dan secara prestasi, dua-duanya sama-sama bagus musim ini. Jadi saya pikir salah satu pertandingan paling menarik di Asia Tenggara lah ya, Persib Persija gitu. Untuk tapi menurut Kang Eko, kapan sih kita bisa memprediksi atau melihat, kayaknya bakalan ini nih yang jadi juara setelah paruh musim atau gimana? Atau setelah pertandingan Persija? Kalau setelah Persib Persija masih terlalu awal ya. Saya pikir yang saya tadi bilang, 3 tim ini ya, Borneo, Persib Persija akan punya kans yang sama kuatnya sampai pekan-pekan akhir kompetisi nanti, plus mungkin satu tim di bawahnya ya, mungkin Malut atau siapa bisa merangsek juga ke atas gitu. Ya, ini Kang, berarti apa mungkin hasil pertandingan Persib Persija ini bakal nentuin maksudnya jika Persib menang, Persib bakal kemungkinan juara. Sementara sedangkan kalau Persija juara, kemungkinan bakal menang, kemungkinan bakal juara. Jadi kayak bisa dibilang tuh kayak memacu mental gitu. Karena kan ada yang bilang kemenangan di laga El Clasico Persib Persija ini bisa memacu motivasi untuk menjalani laga-laga ke depan gitu. Iya. Itu sebetulnya karena ini objektif aja nih, karena jumlah pertandingan masih banyak dan kita juga nggak ingin menyepelekan Borneo misalkan ya saya pikir Persib Persija nanti siapapun pemenangnya nggak menggambarkan calon juara lebih kans siapa punya lebih kuat siapa, yaitu hanya tentang ini aja, hanya tentang menang gengsi dan juga perolehan 3 poin saja, sudah itu aja gitu. Tapi kalau sampai menentukan ini pasti juara musim ini ya enggak juga gitu. Karena yang satu boleh mentalnya di atas klub yang lain ya. Tapi kan masih ada Borneo, Malut segala macam yang masih punya peluang gitu. Oke. Nah, kayak aku sendiri sebagai salah satu fans Persib Bandung, pendukung Persib Bandung, berharap laga ini dimenangkan nggak? Atau yang namanya di satu kompetisi itu rivalitas boleh panas, tapi nggak harus mengalahkan satu tim yang menjadi musuh bebuyutan. Yang penting semua pertandingannya dimenangkan gitu kan. Liga bisa kita juarai gitu. Atau balik lagi ke gengsi tadi. Kalau misalnya kompetisi bisa kita menangkan, plus musuh bebuyutan bisa dikalahkan, ini akan menjadi satu pride, satu kepuasan tersendiri. Beberapa musim lalu saya cenderung rasional ya. Sebetulnya mau lawan Persija, mau lawan Deltras, mau lawan Lampung, apapun kan tetap aja kalau menang 3 poin ya. 3. Jadi saya pikir ini tentang endurance, daya tahan, yang penting kita ngumpulin poin paling banyak dan jadi juara. Tapi di usia sekarang kan
namanya cowok suka kekanak-kanakan ya. Nah, jadi makin sekarang saya makin emosional. Jadi saya kemarin nggak peduli lah lawan Persib draw, pokoknya lawan Persija harus menang gitu. Buat saya harus gitu. Jadi makin kesini ya, usia makin tua tapi makin labil, makin emosional. Jadi besok harus menang gitu. Harus menang. Nggak ada harga lain, draw pun saya nggak mau. Harus menang? Harus menang, draw pun nggak mau saya. Kenapa? Pertama, ini lawan Persija kan lagi bagus-bagusnya, lagi seru-serunya gitu ya. Udah gitu, waktunya juga pas ya. Menurut saya ini awal tahun kondisi ekonomi kebanyakan masyarakat juga lagi nggak terlalu bagus ya. Jadi kemenangan atas Persija itu akan menciptakan euforia dan semangat hidup yang khas bagi para pendukung Persib ya, bukan cuma Bandung tapi Jawa Barat. Itu sering saya alami gitu ya. Saya berharap kemenangan lawan Persija nanti membuat banyak bobotoh se-Jawa Barat ya, mungkin sampai luar negeri lebih happy dan lebih ceria menghadapi hidup. Ini betulan ngaruh ini. Menghadapi hidup, sangat berpengaruh menghadapi hidup. Hasil pertandingan Persija akan berpengaruh bagi bobotoh kebanyakan secara mental untuk menghadapi hari-harinya. Karena saya sempat ngobrol-ngobrol juga bersama beberapa bobotoh ya, dan sempat bikin konten juga menanyakan, kalau Persib menang, ini jadi obat. Mau di rumah lagi ada masalah, dagangan lagi sepi, di kantor lagi runyam segala macam, tapi Persibnya menang, semua masalah seolah-olah hilang dan happy primer aja bawaannya. Udah jadi kebutuhan primer kalau buat bobotoh ya Persibnya. Tapi kalau kalah, besoknya kuliah males, kerja males, semuanya males. Bener tuh Kang ya? Betul itu. Apalagi lawan Persija. Apalagi lawan Persija gitu. Nah ini kan ada dua hal ya. Di sisi yang tadi kan bagus spirit apa ya. Tapi di sisi lain ini objektif banget ya. Di sisi lain juga ini bisa digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk meninabobokan para bobotoh ya. Contoh nih, ini saya ngomongin Persib di zaman APBD ya. Zaman APBD nih. Anggaran-anggaran yang digunakan untuk Persib kan dari APBD ya. Itu kadang-kadang kita jadi lemah kontrolnya nih. Masa anggaran yang harusnya utamanya buat kesehatan, buat pendidikan, infrastruktur, ini puluhan miliar untuk membiayai pemain asing misalkan ya, pemain asing termasuk akomodasi segala macam, sementara prestasinya jeblok. Nah, tapi kan kadang-kadang pengurus Persib ngomong, bahaya tuh ke Persib, kan buat Persib. Nah, hal-hal itu membuat warga jadi nggak kritis, jadi tumpul dan dininabobokan. Termasuk banyak hal yang lebih krusial sebetulnya ya, kayak harga-harga mahal, tingkat pengangguran tinggi dan lain sebagainya. Nanti bisa jadi dilupakan tuh dalam waktu beberapa hari setelah kemenangan Persib atas Persija. Mirip di Argentina lah, inflasi tinggi, pengangguran segala macam, juara dunia. Gimana nggak happy tuh pemerintahnya ya, kerjanya nggak bener, nggak becus, tapi gara-gara Argentina juara dunia, seolah-olah dilupakan itu kesulitan dan masalah yang fundamental dalam kehidupan gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, pokoknya Persija menang ya nggak apa-apa itu. Gitu. Iya. Cuman masalahnya di kita belum juara dunia sih, Kang. Iya, makanya dalam skala lokal untuk di Bandung, Jawa Barat ya, itu warga akan dininabobokan sesaat kalau Persib bisa memenangkan pertandingan lawan Persija. Ini jatuhnya nanti. Positif atau negatif? Menurut saya positif, karena kondisi seperti ini kan, kondisi dalam artian ketika euforia sudah berlalu, saya pikir warga juga akan tetap kritis, mereka akan tetap peduli bahwa kita harus dilayani dengan baik oleh pemerintah, terus juga jalan-jalan pada bolong segala macam, saya pikir ini. Jadi faktor meninabobokannya nggak akan sedahsyat zaman dulu lah. Artinya memang seorang supporter, seorang fans bola, die hard gitu ya, tetap harus berpikir proporsional gitu ya. Betul. Ada kalanya kritis, ada kalanya juga pendukung gitu ya. Ini kita pengen gali juga nih, seperti apa sih militansi dan juga fanatisme yang dimiliki oleh Kang Eko. Tapi kita mulai dari, sebenarnya Kang Eko sendiri, dari kapan sih Kang mulai terpapar Persib dan mulai cinta sama Persib? Itu saya sulit ya menjelaskan kapan awalnya gitu ya. Jadi tiba-tiba senang, suka gitu. Untuk kebanyakan orang, Persib itu kan banyak yang mengatakan dari lingkungan sekitar ya, ayahnya, kakeknya. Nah, saya tidak gitu ya. Makanya saya sering mengatakan bahwa Persib itu kan kayak hidayah aja gitu. Hidayah itu kan sesuatu yang diterima tanpa protes ya, tanpa dari penolakan. Lahir berarti ya, turunan. Iya, untuk sebagian orang seperti itu kan. Tapi prosesnya namanya hidayah kan macam-macam ya. Ada faktor bapak, mendapat faktor sendiri apa. ya. Nah, kalau saya, ya maksudnya hidayah dalam konteks unik supporter bola ya. Kalau saya itu tiba-tiba pingin gitu nonton Persib, seneng gitu ya. Dari SD gitu. SD seneng, suka. Bahkan pertandingan pertama saya ke stadion Persib Persija, awal mula kerusuhan
supporter Jackmania sama supporter Bandung, itu adalah pertandingan pertama saya ke stadion itu. Itu yang tahun berapa? 9. Lupa ya, 99, pokoknya dulu tuh Persija tuh lagi bagus-bagusnya ya. Saya masih ingat ada Luciano Leandro, Deddy Umarela, Imran Humaruri yang masih muda ya. Itu musim 2000 awal tuh ya. Iya, ada template-nya dulu, semua jersey pakai template ya, template sama juaranya itu PSIS kalau nggak salah musim itu tuh. Jilid kelima lah. PSIS ya. De Poras ya, Emmanuel De Poras. Siapa namanya? Masih jauh. Tugio. Iya. Jadi selama dulu saya tuh kenapa nontonnya di TV karena memang kan keluarga saya tuh nonton di TV juga ya. Kakek saya, bapak saya di TV gitu. Nah, saya ke stadion dan ketika merasakan atmosfer stadion, saya nggak akan lagi kepikiran nonton di TV waktu itu. Kalau bisa saya ke stadion, dikejar itu. Ujian saya tuh sampai telat 3 semester tuh gara-gara pas musim ujian saya milih berangkat nonton sampai nonton playoff di mana di Solo gitu. Kalau dulu zaman sekitar tahun 99 atau 2000-an awal, cara buat dapetin tiket pertandingan susah nggak sih? Waduh, ya. Jadi ini saya agak ingat sama teman-teman yang udah meninggal soalnya nih. Jadi ada masanya mendapatkan tiket itu memang perjuangannya luar biasa ya. Kalau sekarang kan serba mudah ya. Mudah tapi susah itu karena banyak peminat aja kan, war tiket gitu ya. Kalau dulu perjuangan susah karena yang namanya tiket zaman dulu kan konvensional. Tiket apa sih? Tiket berarti secari kertas untuk masuk gitu ya. Karcis ya. Karcis ya. Makanya segala cara orang lakukan itu. Ada untuk anak-anak itu ada yang sampai nabung, sampai nipu orang tua ada bener karena memang ya gimana lagi gitu ya. Udah SPP. Iya, SPP apa segala macam ya. Sampai pokoknya mereka rela lah menahan kesenangan mereka untuk hal-hal yang worth it banget, tapi bisa nonton Persib. Dan nontonnya kan harus ngantri tiketnya. Jangan dikira jam 7 ngantrinya, Pak. Saya pernah ngantri tiket pertandingan Persib lawan PSMS. Loket itu, saya kira kan udah paling pagi nih, habis subuh, itu antrian. Ada SD ya di depan Siliwangi, itu udah ketutupin. Jadi orang udah ngantri sekitar 4 km kali, orang semua itu. Saya kira habis subuh tuh udah paling cepat, apalagi rumah saya kan dekat Stadion Siliwangi, udah paling cepat nih. Ternyata salah dugaan saya. Itu pertandingan yang jam 3? Sore. Sorenya. Orang antri udah dari subuh? Iya, betul. Dan itu kalau nggak salah juga bukan hari pertandingan, jadi ada kan dibuka ada beberapa agen gitu ya, itu selalu full. Gitu. Selalu. Makanya dari dulu itu ya, permasalahannya kan di calo. Nah, satu-satunya cara yang bisa memutus calo itu adalah pembelian secara online. Udah. Dan sekarang terjawab tahun-tahun ini. Tapi nggak ngaruh juga, online juga tetap ada. Itu faktor ini kan, faktor permainan yang memang ya. Tapi secara umum, secara prinsip kan, dengan pembelian online, maka semua orang haknya atau aksesnya jadi sama. Betul. Kalau zaman dulu enggak. Karena ada calo, berarti si calo ini kan bisa calling-callingan sama tiket. Ya, orang yang punya tiket, orang Persib, oknum pengurus ya. Kalau sekarang kan enggak. Dengan online, semua punya akses yang sama gitu. Kalau nggak dapet ya udahlah, berarti kan. Wabillahi taufiq wal hidayah ya. Gitu ya, gimana lagi masa yang nontonnya. Tapi akhirnya dapat nggak yang tadi ngantri jam 7? Dapat. Terus dari calo? Enggak, beli ini ngantri. Jadi dulu tuh ada selisih yang buat anak sekolah tuh mendingan ngantri deh berjam-jam daripada harus ngelebihin sekian ribu ya. Dulu masih murah sih tiket, cuma buat anak sekolah tetap mahal sih gitu. Waktu itu masih berapa? Timur aja cuma 6.000 dulu. 6.000. Tapi 6.000-nya dulu kan sama kayak sekarang 100.000 mungkin ya.